Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersukacita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing untuk ibadah pada minggu pagi ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian nats pembimbing kita. Pembacaan Mazmur hari ini dari Mazmur 86 ayat 1 sampai 7. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita. Sebab kepadamulah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku.
Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas perlindungan, pertolongan, serta pemeliharaan Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama di rumah keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami mengakui segala pelanggaran, kesalahan, serta dosa-dosa kami. Kami banyak pelanggaran, kesalahan, serta dosa terhadap sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Ampunilah ya Tuhan setiap pelanggaran, kesalahan, dan dosa-dosa kami. Biarlah kami boleh layak datang di hadapan Tuhan, karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Seperti perempuan Samaria, ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkati, ku beroleh hidup yang kekal. Isi Tuhan hatiku ini dengan
Tuhan, hatiku ini dengan sabda Allah yang kudus. Roti kehidupan memberiku puas sepanjang umur hidupku selalu. Isi Tuhan hatiku ini dengan sabda Allah yang kudus. Roti kehidupan memberiku puas sepanjang umur hidupku selalu. Sepanjang umur hidupku selalu. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur hari ini kami boleh beribadah secara online dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pandu di dalam hidup kami. Di dalam bulan keluarga ini biarlah kami boleh diperlengkapi untuk setiap pembelajaran, untuk setiap firman yang akan memperlengkapi kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada di dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Walaupun memang masa-masa ini adalah masa-masa yang tidak terlalu mudah, tapi biarlah anugerah Tuhan tetap nyata bagi kita sekalian. Firman Tuhan hari ini dalam rangka bulan keluarga mengambil tema mengampuni tanpa batas dan tak bersyarat. Satu topik tentang pengampunan yang tentu juga menjadi satu topik yang relevan bagi keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengerti bahwa manusia, kita semua adalah makhluk sosial yang diciptakan di dalam kapasitas bisa berinteraksi dan berelasi dengan sesama. Jelas waktu kita berinteraksi dengan orang lain, berelasi dengan orang lain, kita menginginkan sebuah relasi atau interaksi yang menyenangkan. Tapi harus diakui seringkali tidak terelakkan di mana interaksi menjadi sebuah masalah yang menyakitkan baik sengaja maupun tidak sengaja. Ketika kita bergaul dengan orang lain, perkataannya, tindakannya, kadang-kadang bisa menimbulkan satu hal yang tidak menyenangkan di dalam hati kita. Jika sudah demikian, tentu situasi bisa menjadi rumit. Karena dapat menimbulkan luka hati yang seringkali bisa membekas. Sebagian luka terjadi karena merasa diperlakukan dengan tidak adil, merasa mungkin hak-haknya tidak diperhatikan. Sebagian lagi terjadi karena merasa harga diri diremehkan. Dan semuanya itu ketika terjadi bisa tersimpan di dalam memori, di dalam ingatan kita untuk dalam beberapa waktu lamanya. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan jika ini terjadi di dalam keluarga. Bagaimana jadinya kalau keluarga menyimpan setiap hal-hal yang menyebabkan luka hati? Tentu ini harus dibereskan. Sekarang, apa yang menjadi pilihannya? Apa yang menjadi pilihan ketika interaksi itu kemudian menimbulkan sesuatu yang menyakitkan? Sebagian memilih untuk menyimpan. Tapi ada pilihan lain yaitu mengampuni. Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihan menyimpan di dalam hati sebenarnya akan membuat hati ini penuh dengan kemarahan. Hati ini menjadi penuh dengan kepahitan. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan jika ada sesuatu yang mengganjal, kita simpan di dalam hati dalam waktu yang lama. Kemarahan yang kita ingat terus, tidak pernah dibereskan, kepahitan yang kita simpan di dalam hati. Akhirnya jiwa menjadi lelah. Tapi di lain pihak, pilihan mengampuni juga tidak terlalu mudah untuk dilakukan. Mungkin sebagian merasa kalau saya mengampuni rasanya tidak adil, tidak ada keadilan yang ditegakkan. Kalau saya melepaskan begitu saja kesalahan dia, rasanya saya kurang bisa. Memang ini menjadi satu dilematis tersendiri. Dan karena peliknya masalah mengampuni ini, maka tidak heran Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali kami mengampuni? Karena memang gak mudah Bapak Ibu Saudara untuk mengampuni terus-menerus. Bayangkan kalau seorang melukai hati kita, kita ampuni, besok dia melukai lagi. Kita bingung harus mengampuni bagaimana. Ini sudah 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Sampai kapan? Sampai berapa lama? Dan untuk kita mengerti, saat itu menurut tradisi pengajaran Rabi, orang itu kira-kira diberi kesempatan sebanyak 3 kali. Mengampuni sebanyak 3 kali. Tapi di sini Petrus berpikir lebih dengan standar yang lebih tinggi. Dia bukan cuma 3 kali, dia tawarkan 7 kali. Guru, berapa kali kita harus mengampuni orang? Sampai 7 kali kah? Ini satu hal yang luar biasa sebetulnya di atas tradisi. Tapi di luar dugaan, Tuhan Yesus menjawab bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Apa artinya? Ini tentu kita tidak memahami secara literal, 70 kali 7 sama dengan 490, jadi harus 490 kali mengampuni, sehingga setelah itu baru boleh tidak mengampuni. Tidak.
Tapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah mari kita mengampuni semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Tentu pernyataan Tuhan Yesus itu menimbulkan satu pertanyaan di dalam hati kita. Bagaimana mungkin saya dapat terus-menerus memberi pengampunan? Bagaimana mungkin saya bisa memberikan pengampunan tanpa batas, semaksimal saya? Di sini Tuhan Yesus coba menceritakan perumpamaan hamba yang diampuni, tapi tidak mau mengampuni yang lain. Ini perumpamaan yang cukup unik. Dari sini kita bisa melihat dua hal. Bagaimana saya atau kita dapat terus-menerus mengampuni orang lain. Yang pertama kita harus ingat bahwa kita dapat terus mengampuni karena kita terlebih dahulu telah mengalami pengampunan dan belas kasihan. Tentu mengalami pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam perumpamaan yang kita baca barusan. Sebelum hamba itu berperkara dengan temannya. Karena di kisah terakhirnya hamba itu menjebloskan temannya ke penjara karena temannya berhutang kepada dia. Sebelum hamba itu berperkara dengan temannya, sebenarnya dia sedang berperkara dengan raja. Dan karena dia begitu tidak berdaya, hutangnya begitu besar, raja tersebut akhirnya mengasihani dia. Dan kemudian melepaskan dia. Jadi sebelum dia berperkara dengan temannya, hamba tersebut sebetulnya sudah merasakan belas kasihan dan pengampunan. Tapi hal tersebut sayangnya tidak membuat dia menjadi orang yang bersyukur dengan memiliki belas kasihan dan juga punya rasa pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keselamatan yang kita miliki yang dari Tuhan sebenarnya menunjukkan bahwa kita telah mengalami pengampunan dan belas kasihan dari Dia. Keselamatan itu kita raih karena kita dapatkan dari Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni dan berbelas kasihan kepada kita. Artinya, kita harusnya menjadi orang yang punya belas kasihan juga kepada yang lain. Dan lebih lanjut, keselamatan yang kita miliki atau keselamatan yang kita alami harusnya mentransformasi hidup kita. Harusnya mengubahkan kita menjadi orang yang memiliki belas kasihan dan pengampunan. Pengampunan bisa kita lakukan karena proses keselamatan itu mengubahkan kita. Mengubahkan kita dari orang yang tidak memiliki belas kasihan, dari orang yang tidak memiliki pengampunan, menjadi orang yang memiliki belas kasihan dan pengampunan. Ini dasar pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita bisa mengampuni karena keselamatan yang sudah kita miliki itu. Hal berikutnya, ketika kita bertanya bagaimana saya dapat terus mengampuni, hal kedua adalah karena pelanggaran yang dilakukan sesama kita itu sebenarnya tidak berarti apa-apa bila dibanding pelanggaran kita kepada Allah. Ini kita harus coba membandingkan ataupun mengingat betapa besarnya pengampunan yang diberikan Allah kepada kita. Kalau yang pertama tadi kita sudah mengalami pengampunan itu, jadi artinya kita juga bisa memberikan pengampunan. Tapi yang kedua di sini kita melihat bahwa besarnya pelanggaran kita itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan hamba yang baru saja diampuni. Hamba yang diampuni oleh sang raja itu berhutang 10.000 talenta. Ini sebuah jumlah yang luar biasa besarnya. 10.000 talenta diampuni, tapi kemudian ketika dia keluar bertemu dengan rekannya, dikatakan rekannya itu berhutang hanya 100 dinar. Memang kalau coba dipikirkan kebutuhan saat itu 100 dinar juga besar. Tapi 10.000 talenta lebih besar lagi. Dan ini bukan perbandingan antara 10.000 dengan 100. Ini talenta dengan dinar. Satu talenta itu adalah 6.000 dinar. Jadi dengan kata lain, hamba itu berhutang kepada raja itu
60 juta dinar. 60 juta dinar berbanding dengan 100 dinar. Bapak Ibu Saudara, mari kita bayangkan perbandingan ini. Kalau kita sudah melihat perbandingan ini, mungkin kita akan bertanya-tanya. Anggaplah ini kita ada satu orang berhutang 60 juta rupiah. Besar. 60 juta rupiah dia hutang, tapi kemudian dibebaskan. Tentu itu luar biasa bagi dia, sukacita. Tapi bisa bayangkan nggak Bapak Ibu Saudara, 60 juta yang sudah diampuni itu, kemudian dia memperkerakan 100 perak. Betapa tidak sebandingnya. Dan mungkin kita mengatakan orang ini benar-benar enggak tahu terima kasih. Dan memang Bapak Ibu Saudara, hamba yang diampuni ini adalah model orang yang tidak bersyukur. Dia menganggap enteng kemurahan atau pemberian orang lain. Dia menganggap enteng 60 juta dinar yang telah diampuni. Pengampunan harusnya membuat kita memiliki hati yang bersyukur kepada Allah. Pengampunan harusnya membuat kita dapat dilakukan karena kita memiliki hati yang bersyukur kepada Dia. Kita bisa melihat betapa Tuhan begitu menganugerahkan dia dengan limpah, menganugerahkan kita dengan limpah. Sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita sebagai keluarga menyikapinya? Akhirnya marilah kita menjadi keluarga yang saling mengampuni. Kunci kelanggengan sebuah keluarga sebenarnya adalah tersedianya pengampunan. Bapak Ibu, terkadang kita nggak perlu pikir terlalu jauh untuk mengampuni hal-hal yang ekstrim. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya tantangannya adalah coba belajar mengampuni untuk kelemahan-kelemahan pasangan kita. Yang kadang harus kita akui, berulang kali dilakukan. Sudah dikasih tahu, sudah diingatkan, tetapi kadang-kadang kelemahan-kelemahan pasangan anggota keluarga kita terus terjadi. Tentu pengampunan bukan berarti membiarkan kesalahan-kesalahan itu tidak dikoreksi. Dibiarkan saja, pembiaran. Biarlah itu menjadi proses dari pertumbuhan dan pertobatan. Kalau ada kelemahan, dia belajar bertumbuh. Kalau ada kesalahan, dia belajar bertobat. Tapi pengampunan berarti tidak membiarkan ketidaksukaan kita terhadap satu hal. Tentu satu hal dari anggota keluarga kita. Kita tidak biarkan untuk mengendalikan, menggelisahkan pikiran kita, sehingga timbul kebencian. Oh Bapak Ibu Saudara, berapa banyak keluarga-keluarga atau orang-orang Kristen yang pikirannya dipenuhi dengan kebencian, karena ada banyak kepahitan, luka-luka yang tidak dibereskan oleh dia. Pengampunan itu juga memulihkan sebetulnya dan memberikan pengharapan. Sebuah keluarga yang di ujung tanduk perceraian, tapi karena satu anggotanya berusaha berinisiatif memberikan pengampunan. Tadinya masing-masing tidak ada yang mengalah, tetapi salah satu anggotanya berinisiatif untuk mengampuni. Akhirnya keadaan mulai memberi pengharapan. Memang masih sulit, tapi ada setitik harapan untuk menyelamatkan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita lihat betapa mengampuni itu memberikan pengharapan. Mungkin kalau keluarga kita sudah mulai dingin, masalah-masalah atau konflik-konflik sering terjadi, marilah kita belajar untuk mulai mengampuni. Tidak menyimpan kesalahan, tidak menyimpan luka hati yang kemudian kita korek-korek lagi. Luka hati itu tidak pernah beres. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga yang tidak menyimpan kebencian, keluarga yang berani melupakan rasa sakit hati, yang tidak menyimpan rasa sakit hati, adalah sebuah cerminan keluarga yang hatinya dikendalikan oleh Roh Kudus. Dikendalikan oleh Tuhan, yang pada akhirnya hanya akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah dalam momen seperti ini, di dalam rangkaian bulan keluarga, kita diingatkan sekali lagi,
Kesalahan ataupun kelemahan dari orang lain tentu selalu ada. Tugas tanggung jawab kita adalah bagaimana mencerminkan pengampunan dan belas kasihan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga suasana kehidupan keluarga kita, relasi kita menjadi satu relasi yang kemudian menumbuhkan, menjadi relasi yang kemudian baik dan sehat. Marilah kita mendasarkan semuanya ini di dalam pengampunan Tuhan, di dalam kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bila hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Memang di dalam interaksi seringkali terjadi hal-hal yang menyakitkan. Di dalam relasi seringkali kami teringat untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi hari ini kami juga mau belajar, Tuhan mengajarkan kami untuk boleh terus mengampuni. Mengampuni semaksimal kami, mengampuni sebagaimana Tuhan juga boleh mengampuni kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga yang sedang mengalami pergumulan, konflik-konflik yang terjadi. Tuhan, biarlah pengampunan daripada Tuhan yang kemudian tercermin dari anggota keluarga anak-anak Tuhan boleh menjadi solusi, boleh menjadi satu hal yang meneduhkan di dalam setiap konflik-konflik yang terjadi. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur ya Allah. Dalam ibadah hari ini, Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami berkat puji-pujian, berkat firman Tuhan, serta berkat persekutuan keluarga di rumah kami masing-masing. Kami pun bersyukur ya Allah, Engkau melindungi dan memberkati kehidupan kami sehari-hari sampai dengan saat ini. Ya Allah, datanglah melawat dunia ini, khususnya negara kami Indonesia, yang penularan COVID-19 semakin bertambah setiap harinya, khususnya yang terjadi di tengah-tengah keluarga, di beberapa tempat pendidikan dan perkantoran, bahkan di tempat-tempat kerumunan banyak orang. Karuniakanlah hikmat, pengertian, dan ketegasan kepada pemerintah, dari pusat sampai ke daerah-daerah, agar mampu mengambil kebijakan untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat dan menyelamatkan ekonomi masyarakat. Karuniakan juga ya Allah perubahan hati kepada siapapun di Indonesia ini untuk sungguh-sungguh mematuhi protokol kesehatan. Kami pun berdoa ya Allah untuk Pilkada serentak 2020
agar berlangsung jujur, tertib, aman dari penularan COVID-19, dan terpilih orang-orang yang punya komitmen membawa Indonesia ini lebih baik dan lebih maju. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, jemaat-Mu, Gereja Kristus Kebayoran Lama, perlindungan-Mu dan berkat-Mu yang cukup untuk hidup kami sehari-hari, serta berkati saudara-saudara kami yang menjalankan berbagai usaha produktif. Juga mohon berkat-Mu ya Allah bagi saudara-saudara kami yang rindu mendapat pekerjaan yang baru. Kami pun memohon ya Allah, tambahkan pemulihan kesehatan, bahkan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka dirawat. Juga kami mohon lawatan-Mu ya Allah, perlindungan-Mu dan berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang lansia, khususnya dalam menjalani hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan bagi anak cucu kami yang masih sekolah secara online. Biarlah mereka tetap punya semangat belajar yang baik, khususnya anak cucu kami yang belajar secara mandiri karena kesibukan para orang tua mereka masing-masing. Mohon berkat-Mu ya Allah untuk anak-anak sekolah minggu kami yang masih ibadah di rumah masing-masing. Juga guru-guru sekolah minggu dalam menyiapkan materi ibadah. Kami pun mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang mengikuti katekisasi. Ya Allah, karuniakan kesabaran kepada kami sampai tiba waktunya kami dapat beribadah di gereja. Akhirnya kami pun mohon berkat-Mu ya Allah bagi tim ibadah, para hamba Tuhan, para aktivis yang dengan setia mempersiapkan setiap ibadah, khususnya secara online ini. Inilah doa kami ya Allah yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dengan rela hati
Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Richard Natasha Smita MDiv dari Gereja Kristus Ketapang yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Demikian juga dengan penatua yang telah ambil bagian. Pemusik oleh Penatua Charles Salusu, PPJ oleh Karismata. Demikian juga dengan pembacaan Alkitab oleh Saudari Risa, Bapak Yusuf dan Ibu Ina Luci. Multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Selamat ulang tahun dan selamat datang di usia yang baru untuk Jemaat GKKL yang berulang tahun pada minggu ini 7 September sampai 13 September 2020, yaitu Saudara Boyoli Fundraha, Ibu Listia Dumadi, Saudara Alwian Triat Miko, Saudari Jessica Pamela, dan Penatua Maria Magdalena Hendrawati. Doa dari kami, majelis dan jemaat, kiranya Tuhan memberkati umur yang panjang dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan. Inilah pesan ulang tahun, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terambil dari Efesus 4 ayat 32. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan
melayani Tuhan seumur hidupku. Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.